kita akan tambahkan huruf yang baru. Huruf yang baru. Setelah kita mengenal nih huruf ta, huruf dal, huruf ta, maka kita akan menjumpai huruf yang baru sesuai dengan urutan dalil, yakni huruf sad. Huruf sad. Baik, kita bahas tempat terlebih dahulu. Huruf sad, di situ dikatakan ujung lidah sejajar dengan ujung gigi seri yang bawah. Baik, seperti ini ya. Mana yang betul? Ini barat gigi kita yang bawah, gigi seri kita yang bawah, dan ini lidah kita. Yang dimaksud dengan ujung lidah sejajar dengan ujung gigi seri yang bawah itu seperti inikah atau seperti itu? Ya. Seperti inikah atau seperti itu? Ini. Ya, sekali lagi. Yang dimaksud ujung lidah sejajar dengan ujung gigi seri yang bawah seperti ini atau seperti itu? Tuh. Ini. Itu. Dokter Arif? Itu. Bu In? Itu. Dia? Ini? Apa itu? Ini. Aku yakin ini? Si Pak Hodo ini? Oke, ya. Banyak yang menjawab itu sebetulnya. Baik. Perhatikan ya. Kita sudah pernah membahas huruf lam. Huruf lam. Dikatakan huruf lam itu wallamu adnaha limuntaha. Yang dimaksud muntaha itu yang ini. Artinya muntaha itu apa? Kesudahan. Kesudahan itu apa? Dalam bahasa yang paling mudah itu kepala, ra'sul. Ra'sul lisan. Ra'sul lisan. Karena setelah kepala kita ada lagi enggak? Enggak ada kan? Berarti ini muntaha yang paling mentok atau kepala, ra'sul lisan. Jadi kalau kita mengatakan ujung lidah sejajar dengan ujung gigi seri yang bawah, kemudian bentuknya seperti ini, maka yang sejajar itu ujung apa? Kepala lidah? Kepala lidah. Maka yang dikatakan ujung lidah sejajar dengan ujung gigi seri bawah itu bentuknya seperti ini. Kita bisa cek di gambarnya. Kita bisa cek di gambarnya. Posisi lidah kita seperti ini. Ya, betul jawaban Bu In tadi. Ya, karena kalau kita mengucapkan huruf shad, kemudian kepala lidah yang sejajar dengan ujung gigi seri, maka bukan shad yang akan keluar. So susah. Mesti posisinya seperti ini. So. Karena kalau sejajar yang kepalanya yang sejajar, bisa jadi ini tersentuh, maka huruf lain yang keluar. Fo, susah. So, ya. Di gambar pun menunjukkan demikian, betul? Ya, bukan seperti ini, seperti itu. Ini yang dimaksud ujung nih. Jadi pangkal lidah, tengah lidah, tepi, di sinilah ujung lidah tersebut. Ujung lidah baru sampai ke sana adalah ra'sul lisan atau kepala lidah. Jadi yang dimaksud ujung itu yang sebelum akhir, ya, sebelum kepalanya. Ini adalah kepala lidahnya. Sedangkan ujungnya berada di sini. Ujung sampai kepala lidah, dia seperti ini ya bentuknya. Sama persis dengan yang ada di dalam gambar. Yaitu huruf shad. Huruf shad. Tempatnya seperti itu. Dan posisi pangkal lidah dia mesti terangkat. Kenapa mesti terangkat? Karena kalau kita lihat di dalam sifatnya, maka sifat ketiganya adalah isti'la. Ya. Huruf tersebut memiliki 6 sifat. Yang pertama, dia harus mengalir suaranya. Gak mungkin mengucapkan huruf shad itu tidak mengalir suara. Coba ucapkan huruf shad. Mesti mengalir suaranya. Kalau nggak ngalir suaranya betul. Ho. Kemudian kedua, rokhawa. Selain dia mengalir nafas, dia harus juga mengalir suara. Kemudian posisi pangkal lidahnya mesti terangkat. Karena dia huruf yang tebal. Isti'la, terangkat pangkal lidahnya. Kemudian idbak. Idbak itu dari ujung
dari kepala lidah ini, dari ujung sampai pangkal dia bekerja semuanya. Dan ketika mengucapkan huruf tersebut, lidah dalam keadaan tegang. Tidak bisa rileks, kalau rileks jadinya rileks. Maka harus tegang lidahnya. Kemudian ismat itu apa? Susah di dalam pengucapan karena terkadang huruf shad itu juga dipanggil menjadi sin. Nah, terkadang huruf shad itu berubah menjadi sin. Contoh pada kalimat di sini tidak ada. Di Quran surah Al-Asr, wa tawassaw. Nah, biasanya banyak orang yang baca wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bis sabr. Kenapa? Karena huruf sebelumnya adalah huruf yang tipis. Terpengaruh dengan huruf yang tipis merubah huruf. Wa tawassaw saw. Nah, maka dikatakan hurufnya ismat, susah di dalam pengucapan. Yang terakhir, sifat yang terakhir adalah sofir. Bisa diartikan berdesis, bisa juga diartikan tajam. Ya. Desis. Sofir ini secara bahasa suara yang menyerupai suara burung. Sofir. Maka banyak para pengajar Al-Quran yang mengatakan seperti orang mau bersiul ketika mengucapkan huruf shad. Nah, posisi rahang kita itu seperti orang mau bersiul. Ya. Nah, seperti itu ya. Desisan huruf shad itu bisa dikatakan tajam pula. Ya, karena selain dia memiliki sifat hams, kemudian rokhwah, dia juga mengalir suara, dia harus sofir, tajam, ya, tajam. Jadi dalam mengucapkan huruf tersebut tidak boleh menyentuh gigi kita. Banyak yang membaca so itu menjadi so. Jadinya so. Banyak terjadi. Dan yang sering tertukar huruf shad itu tertukarnya sering ke huruf sin. Ya, sin. Contoh. Di dalam latihan ayat Al-Quran, ayat yang ketiga. Inna hadza lafi. Itu kalau salah masuknya, salah hurufnya. Ya, salah masuk, salah huruf. Contohnya seperti ini. Inna hadza lafissu. Huruf apa fathah? Sin. Salah masuk, salah huruf. Lafis sin ini. Maka salah masuk bisa salah huruf. Maka dikatakan huruf itu adalah ismat. Karena sulit dalam pengucapan. Kenapa dikatakan sulit? Terkadang tertukar dengan huruf sin. Ya. Jadi masuknya huruf dari tipis ke tebal, perhatikan sifat ketiganya. Jika sifat ketiganya itu isti'ala, mesti huruf itu tebal. Dan ketika huruf sebelumnya berharokat kasroh ataupun huruf-huruf yang tipis, maka perpindahan rahangnya harus dikerjakan dengan cara cepat. Contohnya, inna hadza lafissu. Tidak boleh fissu. Dari segi suara pun berbeda ya. Inna hadza lafissuhufil lafissu. Dari segi suara beda atau sama? Beda. Iya, tapi tidak sampai mencucu ya. Lafissu. Begitu su baru mencucu ya. Ya. Inna hadza lafis suhufil ula. Seperti itu.
Nah, itulah sebabnya kenapa disifati dengan sifat ismat, sulit di dalam pengucapan. Terus bagaimana sukunnya huruf tersebut agar tidak sampai tertukar dengan huruf sin seperti orang siul tadi. Tapi hati-hati jangan sampai mencucu dulu ya. Ini bukan sukun. Bukan sukun. Kalau sukun itu semua organ pengucapan kita itu tenang. Sukun itu artinya apa? Tenang. Tenang ya kan, berarti tidak ada gerakan. Coba silakan. Seperti orang mau bersiul saja. Ya. Siul. Dan bedakan agar tidak tertukar dengan huruf sin, mesti ada senyuman kalau huruf sin. Beda kan? Huruf sad dengan huruf sin beda? Ya, sangat beda sekali dan jauh sekali perbedaannya. Tapi nggak nempel ya, Tad? Apanya? Lidahnya nggak nempel ya? Jangan nempel gigi, tidak nempel ke gigi. Ujung lidah, kalau nempel nggak akan bunyi dia. Yang nempel mana ya Pak Pur? Bukan ujungnya ya. Tapi kepala. Kepala. Ya. Kalau kepala lidah dia mendekati dengan bagian pangkal gigi. Hampir mendekati kalau sin ya berarti. Ya. Kalau keliru sedikit ke bawah jadi sin ya. Kalau rahang kita senyum, kita tarik ke rahang terkik. Bedanya dengan huruf sin apa? Di pangkal lidahnya terangkat dan rahang kita terbuka. Kalau ujung sama, ujung lidahnya sama, tempatnya pun sama. Ujung lidah sejajar dengan ujung gigi seri yang bawah, ujungnya sama. Hanya yang membedakan ini. Karena posisi ini terangkat, maka ini semakin tajam. Ya, kalau posisinya rileks, ini pun tegangannya hilang. Rileks saja. Tapi untuk tempatnya sama. Kalau gambarnya sama sih hampir sama ya. Ya? Gambarnya ini hampir sama. Ya, hampir sama. Hanya yang bedakan pangkal lidahnya, huruf sin dia datar saja. Huruf sin kan pangkalnya datar saja. Rileks dia. Dan kita bisa praktekkan bersama, huruf sin itu lidahnya mesti rileks. Dengan bandingkan dengan huruf sad, beda sama? Rasakan dulu. Beda sama? Kalau masih sama berarti pangkal lidahnya belum terangkat. Karena syaratnya sad, pangkal lidah terangkat dan tegang. Karena kuncinya ketebalan huruf itu bukan di rahang sebenarnya, tapi di pangkal lidah yang terangkat. Rahang kita sudah menebal nih, tapi pangkal lidah tidak terangkat, tetap tipis dia. So. Tapi pangkal lidah diangkat, so. Beda. So. Relax, so. Ini relax, so. Tegangkan lidahnya, so. Ya. Coba, beli bakso. Ya, so. Ya, kalau kita relax lidahnya, so. Jadinya so. Bisa merasakan lidahnya tegang apa belum? So. Sekarang lidahnya relax. Sesro. Bisa membedakan perbedaan suaranya. Sosro.
Sosro. Bisa? Beda ya? Nah, beda. Huruf shad itu ketebalannya dikunci oleh pangkal lidah, dan fungsi rahang ini untuk mengunci agar pangkal lidahnya itu tidak turun. Maka dengan rahang menebal, so. Ya, beli bakso sama beli bakso beda sama? Beda. Kalau bakso, bang beli bakso bang, bakso. Itu rileks lidah kita. Beli bakso bang, bakso. Itu tuh bang. Somai, somai. Kalau kita bahas siomay, somai. Somai dengan somai beda. Somai. Ya, ayo kita salat. Ya, yuk kita salat karena salat beda.